Halo semuanya, saya Tania Parasayu dari Universitas Pakuan jurusan Kimia. Kita semua, aku dan kamu, mempunyai kartun favorit kita yang kita tonton saat kita masih kecil atau beranjak dewasa. Karena konsepnya yang sangat suci, sebagai anak kecil nggak akan sadar jika ada referensi-referensi rahasia yang disisipkan oleh orang dewasa pembuat kartun tersebut. Bahkan saking konyolnya sebuah kartun, kita bisa sampai lupa bahwa ada orang-orang dewasa profesional yang membuat kartun bukan dari imajinasi anak. Dan di video kali ini, kita akan ngomongin konspirasi atau teori konspirasi. Banyak orang percaya bahwa beberapa kartun tidak sesuci atau sepolos yang kita pikir. Di balik karakter-karakter lucu yang kerap membuat kita ketawa, ada pesan tersembunyi atau cerita yang sangat menyeramkan. Kita akan mulai dengan Mickey Mouse. Mickey Mouse pertama kali ditayangkan di tahun 1928, satu tahun sebelum periode depresi besar atau menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik di negara berkembang maupun di negara industri, dan seluruh kota besar di dunia ikut terpukul imbasnya. Di periode depresi berat ini, banyak sekali orang yang mengalami kesusahan secara finansial yang membuat mereka tidak stabil secara mental, dan ini hal yang mendorong Mickey Mouse digunakan sebagai populasi kontrol. Film-film Mickey Mouse yang menunjukkan bahwa karakter-karakternya bunuh diri, dan tingkat bunuh diri meningkat ketika episode ini ditayangkan, seakan-akan kartun Mickey Mouse itu digunakan untuk mengurangi populasi yang ada. Banyak film-film Mickey Mouse yang menunjukkan bahwa karakter-karakternya bunuh diri dan tingkat bunuh diri meningkat ketika episode ini ditayangkan, seakan kartun Mickey Mouse ini digunakan untuk mengurangi populasi yang ada. Ekonomi negara pun bisa membaik karena orang yang diurus pun berkurang. Apakah mungkin? Selanjutnya ada Tom and Jerry. Tom and Jerry pertama kali ditayangkan di tahun 1940 bersamaan dengan Perang Inggris. Di teori yang satu ini, Tom digambarkan sebagai Tommy atau nama lain untuk tentara Inggris, dan Jerry menggambarkan Jerry, yaitu tentara Jerman. Tom selalu menunjukkan bahwa dia mencoba membunuh Jerry, tetapi Jerry selalu menang. Jadi, mungkinkah para pembuat Tom dan Jerry dibayar oleh Nazi yang saat itu sangat-sangat kuat dan kaya untuk membuat propaganda ini? Menunjukkan bahwa tentara Jerman sangat pintar dan yang jahat selalu tentara Inggris. Menurut kalian gimana? Selanjutnya ada Masha and the Bear. Banyak orang percaya kisah Masha and the Bear diambil dari kisah asli, kisah nyata, lalu diangkat menjadi serial kartun. Di teori satu ini, kisahnya ada seorang anak perempuan bernama Masha yang sangat menyukai sirkus. Suatu hari, orang tuanya mengajak Masha untuk menonton sirkus, dan dia sangat senang. Saat menonton, karena Masha super excited, dia pun lari ke belakang panggung tanpa terlihat orang tuanya. Di belakang panggung, dia menemukan ada beruang yang sangat besar. Jauh dari orang tuanya, Masha yang masih kecil ini tidak tahu bahwa binatang liar, binatang buas itu tidak seperti di kartun-kartun. Mereka memiliki insting liar dan sangat berbahaya. Masha pun mendekati kandang beruang ini dan menyelinap masuk. Saat itu, binatang hewan buas itu langsung menyegapnya dan membunuh Masha dengan kejam. Dia datang dan melihat anaknya yang sudah tercabik-cabik, dan akhirnya orang tua Masha pun depresi dan bunuh diri. Maka itu, di kartunnya, kalian tidak pernah bisa melihat orang tuanya Masha. Ceritanya hanyalah tentang Masha dan sang beruang. Apakah kalian percaya? Ada SpongeBob dan 7 dosa pokok atau juga dikenal sebagai 7 dosa yang paling mematikan. Jadi, SpongeBob adalah satu kartun yang sangat populer. Yang aku sendiri sangat-sangat suka, kartun yang sangat lucu, bahkan sampai banyak orang dewasa yang banyak menyukai SpongeBob. Tapi sadarkah kalian bahwa 7 karakter utama yang ada di SpongeBob mempunyai perilaku-perilaku yang menggambarkan 7 dosa yang paling mematikan? SpongeBob dengan nafsu, Mr. Krabs dengan tamak yang selalu ingin mendapatkan uang lebih, dan lebih, Sandy dengan kebanggaan, Gary dengan kerakusan, Plankton dengan iri hati, Squidward dengan kemarahan, dan Patrick dengan kemalasan. Secara tidak langsung mereka mempromosikan dan memberi kita perilaku kecil untuk mengenal 7 dosa yang paling mematikan. Selanjutnya, teori yang terakhir berhubungan dengan Frozen. Frozen adalah salah satu film Disney yang paling sukses sepanjang masa. Tapi tahukah kamu, sebelum Frozen,
Coco, Moana, Aladdin, Cinderella, Little Mermaid, dan yang lain-lain. Disney memulai hanya dengan Mickey Mouse. Hanya dari Mickey Mouse, Disney menjadi perusahaan yang sangat-sangat sukses. Dan Walt Disney menjadi orang yang sangat-sangat kaya sebelum Walt Disney meninggal di tahun 1966. Dia memiliki 80 juta dolar. Sebagai networknya dan sebagai orang yang sangat kaya, banyak yang percaya bahwa pada zaman itu ada satu pembelajaran teknologi bernama cryonics, di mana tubuh manusia dibekukan dengan harapan dicairkan dan hidup kembali di masa yang akan datang. Seperti Kapten Amerika, kalau misalkan kalian tahu, di Frozen dibekukan, lalu ketika dia dicairkan, dia masih di umur yang sama. Orang pertama yang ditulis sebagai pasien pertama di uji cryonics ini adalah Dr. James Bedford di tahun 1967, sementara Walt Disney meninggal di tahun 1966. Banyak yang percaya bahwa mungkin James Bedford bukanlah orang pertama, melainkan Walt Disney yang dengan kekayaannya meminta untuk dibekukan. Dia bisa melihat masa depan. Nah, kabar simpang siur ini ada untuk waktu yang sangat lama, dari mulut ke mulut, cerita ke cerita. Sampai internet sudah ditemukan, teori satu ini dipost di banyak sekali forum internet dan menjadi penelusuran tinggi di Google ketika kamu search tentang Walt Disney. Misalnya bakal Walt Disney Frozen in Ice sampai di tahun 2013 ketika mereka meluncurkan film Frozen, dan banyak yang percaya bahwa Disney filmnya sengaja dibuat dan dinamakan Frozen. Menutupi berita-berita atau rumor mengenai dibekukan Walt Disney, jadi sekarang kalau misalnya kalian ke Google dan search Frozen, Disney Frozen, yang bakal kalian temukan adalah ratusan ribuan referensi tentang film Frozen. Bukan lagi tentang teori bahwa Walt Disney dibekukan. Aku nggak tahu menurut kalian apakah teori-teori ini masuk akal, mana yang masuk akal, mana yang enggak. Boleh ceritain di bawah dan komen juga di bawah. Kalian percaya dengan orang-orang yang membuat kartun untuk anak-anak, atau menurut kalian sebagai orang tua atau sebagai kakak-kakak kita harus tetap membantu apa yang adik-adik kita tonton di TV walaupun di channel anak kecil. Sekian dari video ini. Terima kasih.